Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resdo Andrian Mulyawan, NIM 2206023 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang dosen berikan kepada saya. Untuk soal yang pertama yaitu hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Hubungan di antara bahasa dan otomata adalah bahasa dijadikan sebagai input oleh suatu mesin otomata. Selanjutnya, mesin otomata akan membuat keputusan yang mengidentifikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Perbedaan antara bahasa komputer dan bahasa manusia adalah sampai sekarang belum diketahuinya bagaimana manusia mengartikan bahasa, sementara dengan pasti dapat mengartikan bahasa pada komputer. Noam Chomsky mengemukakan perangkat format disebut grammar untuk memodelkan properti bahasa. Grammar berisi sejumlah aturan serta menspesifikasikan bahasa tertentu. Bahasa berisi semua string yang dapat dihasilkan menggunakan aturan-aturan grammar. Meski pembahasan Chomsky terutama ditujukan untuk bahasa alami, grammar mempunyai nilai atau manfaat sangat besar di ilmu informatika atau komputer, karena pencapaian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman dan bahasa-bahasa formal lainnya. Grammar diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang di ilmu komputer. Miskulov dan Pitts mengemukakan mesin abstrak sederhana yaitu finite automata untuk memodelkan neuron nets. Finite automata juga digunakan untuk merancang switching circuit studi mengenai teori automata terkait bidang-bidang lain di ilmu komputer. Kemudian, ekivalensi antara finite automata dan ekspresi reguler atau regular expression dikemukakan Stephen Kleene. Sejak saat itu, teori bahasa dikaitkan secara erat dengan teori bahasa formal. Hubungan teori otomata dan teori pengkodean atau coding teori juga banyak diteliti. Turing machine seperti komputer modern saat ini dapat mengolah atau simbol-simbol di tape dan menghasilkan keluaran simbol-simbol yang berada di tapenya setelah berakhirnya sebarisan pergerakan, merupakan karya teoritis dari Alan Turing. Karena banyak yang berperan pada pengembangannya, bidang teori ini diberikan aneka ragam nama, yaitu yang pertama yaitu teori otomata atau theory of automata, yang kedua yaitu teori bahasa formal atau theory of formal language, yang ketiga yaitu teori mesin Turing atau theory of Turing machine. Lalu selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Pada tahun 1949, bahasa assembly pertama kali digunakan sebagai jenis bahasa pemrograman komputer yang mampu menyederhanakan bahasa kode mesin. Lalu pada 1958, Argol diciptakan sebagai bahasa algoritmik yang merupakan pendahulu untuk bahasa pemrograman seperti Java dan C. Lalu pada tahun 1959, COBOL diciptakan oleh Dr. Gretsch Murray Hope untuk menjadi bahasa yang dapat beroperasi di semua jenis komputer. Lalu pada 1970, Niklaus Wirth, pengembangan Pascal, menamainya setelah Blaise Pascal. Bahasa ini mudah dipelajari dan merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Apple untuk pengembangan perangkat lunak awal. Selanjutnya 1972, Donald D. Chamberlain dan Raymond F. Boyce mengembangkan SQL untuk IBM. Bahasa ini digunakan untuk melihat dan mengubah data yang disimpan dalam database. Lalu pada 1983, Bjarne Stroustrup menciptakan C++ yang merupakan perpanjangan dari bahasa pemrograman C. Ini adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Lalu pada 1991, Guido van Rossum mengembangkan Python yang merupakan bahasa komputer sederhana yang mudah dibaca.
Lalu pada tahun 1995, Rasmus Lerdorf mengembangkan PHP terutama untuk pengembangan web. PHP terus digunakan secara luas dalam pengembangan web saat ini. Terakhir, pada tahun 2000, Microsoft mengembangkan C# sebagai kombinasi C++ dan Visual Basic C#, mirip dengan Java dalam beberapa hal. Selanjutnya, karakteristik dari setiap penerjemah bahasa formal atau translator. Ada 3, yaitu karakteristik compiler, yang kedua karakteristik interpreter, dan yang ketiga yaitu karakteristik assembly. Yang pertama yaitu karakteristik compiler. Compiler yang baik harus memiliki karakteristik seperti analisis leksikal, analisis sintaksis, analisis semantik, pembuatan kode, optimasi, penanganan kesalahan, portabilitas, dukungan arsitektur target, dukungan bahasa, dukungan debugging, pembuatan profil, dan ekstensibilitas. Memahami karakteristik ini dapat membantu pengembang memilih kompiler yang tepat untuk proyek pengembangan perangkat lunak mereka dan dapat berkontribusi pada pembuatan kode yang efisien dan optimal. Lalu ada karakteristik interpreter. Di antaranya pengeksekusian program relatif lambat. Lalu relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisa dan memproses program. Lalu kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain. Lalu kode yang dihasilkan berupa jenis kode lanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakteristik assembly. Di antaranya ada mnemonic kode. Ini merupakan perintah dasar yang sederhana dan umum digunakan oleh PLC dalam penulisan. Mnemonic kode mempunyai hubungan erat dengan ladder diagram yang dibuatnya. Lalu ada symbolic operand specification. Penamaan simbol diasosiasikan sebagai suatu data atau instruksi. Operan lebih menunjukkan simbolik referensi dibandingkan dengan alamat mesin suatu data atau instruksi. Hal ini akan mempermudah pada saat harus dilakukan modifikasi program. Segitu saja jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.